281 hati yang melayang jauh. 6. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dan Gu Qingqing juga sedang melihatnya. Keduanya saling memandang, namun kemudian tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Selang beberapa saat, Sekretaris Cheng mengikuti Leng Xicheng yang turun dari mobil dan memberikan laporan. Agen Su Zipei mengatakan bahwa dia sekarang tidak apa-apa. Ia hanya sedikit ketakutan dan mengalami luka ringan, bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tapi, salah satu asistennya mengalami patah kaki. Korban meninggal dalam kecelakaan mobil itu adalah sopir dari mobil lain. Su Zipei sekarang di rumah sakit, menunggu asistennya dioperasi. Sopir dari mobil lain baru saja dikirim ke rumah duka rumah sakit itu dan Su Zipei datang melayat. Sekarang ada banyak wartawan, astaga. Sekretaris Cheng berbicara sambil menundukkan kepala dan tidak melihat Leng Xicheng yang berdiri diam. Ia pun tiba-tiba menabrak punggung Leng Xicheng dengan kepalanya. Sekarang, baru Leng Xicheng menoleh dan memelototinya. Matamu tumbuh di kepala, iya. Gu Qingqing yang berada di dalam rumah mendengar kabar itu. Ia pun berpikir, ternyata begitu. Su Zipei tidak mengalami luka parah dan masih ada wartawan, jadi Leng Xicheng tidak pergi karena takut akan dipotret. Dia juga sudah mengganti tiket pesawat. Jika Leng Xicheng tidak kembali, apakah dia akan pergi berjalan-jalan di luar? Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit. Hatinya seperti terhalang oleh sesuatu hingga tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Ia merasa bagaikan tertahan di udara. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing menundukkan kepala dan tidak berbicara. Ia masih mengira Gu Qingqing bangun terlalu pagi dan kurang bersemangat. Matanya dingin saat Leng Xicheng berkata, "Aku sangat mengantuk, jadi aku akan pergi tidur sebentar. Kamu bangunkan aku nanti jam 8. Leng Xicheng berbicara sambil membuka kancing setelannya. Setelah berjalan 2 langkah dan tidak mendengar suara di belakangnya, Leng Xicheng menoleh lagi dan melihat Gu Qingqing berdiri di samping pintu dengan pakaian tipis. Leng Xicheng segera menoleh dan sedikit mengernyit. Leng Xicheng berkata dengan nada bicara yang agak menyalahkan, "Mengapa masih berdiri di samping pintu? Mengenakan pakaian yang begitu sedikit dan masih tertiup angin, belum lagi tidak cukup tidur. Apakah kamu akan datang mencariku lagi setelah masuk angin?" Setelah itu, baru Gu Qingqing menoleh untuk melirik Leng Xicheng dan mengangguk tanpa emosi. Leng Xicheng berjalan di depan dan Gu Qingqing mengekorinya dari belakang. Ketika mereka berjalan sampai di kamar tidur, Leng Xicheng menghentikan langkahnya. Gu Qingqing sepertinya juga mendengar sesuatu dan ikut menghentikan langkah kakinya. Mereka berdua tetap menjaga jarak selebar beberapa langkah kaki. Leng Xicheng tidak memasuki pintu dan Gu Qingqing juga tidak bergerak, seolah-olah harus terus menjaga sekian jarak dari Leng Xicheng. Leng Xicheng pun memandang Gu Qingqing yang sengaja menjaga jarak darinya dengan dingin. Awalnya Leng Xicheng bergegas kembali karena masih ingin menemani Gu Qingqing. Tetapi, sekarang ia juga merasa sedikit frustasi. Leng Xicheng memperhatikannya dari atas ke bawah beberapa kali, kemudian tidak berbicara dan hanya berjalan memasuki kamar dan meletakkan pakaiannya di samping. Leng Xicheng bahkan tidak mengganti kemeja dan celananya, lalu segera bersandar di kepala tempat tidur dan berbaring begitu saja. Gu Qingqing mendongak dan melihat Leng Xicheng yang tidur dengan bersandar di kepala tempat tidur. Pria itu bahkan tidak merentangkan kakinya, menutup sudut bibirnya yang tipis hingga menjadi garis lurus, dan sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun tidur hanya sebentar, tampaknya suasana hatinya juga sedang tidak senang. Mengapa dia terlihat tidak senang? Apakah karena pekerjaan, atau karena Su Zipei? Pikir Gu Qingqing. 2 kancing kemeja Leng Xicheng tidak dibuka dan ia bahkan tidak melepaskan dasinya. Ketika Leng Xicheng sedang tidur, napasnya agak tidak lancar. Gu Qingqing maju ke depan dan ingin membantu Leng Xicheng membuka dasinya agar pria itu bisa tidur lebih nyaman. Namun, ketika Gu Qingqing meletakkan tangannya di dasi dengan sedikit tenaga, Leng Xicheng tiba-tiba meraih tangannya. Leng Xicheng membuka matanya. Pupil mata kuningnya langsung menatap Gu Qingqing. Karena Gu Qingqing ingin membuka dasinya, wanita itu membungkuk dan tubuhnya menekan ke arah bawah. Wajahnya sangat dekat, seolah-olah sudah bisa mencium bibir Leng Xicheng hanya dengan maju sedikit ke depan. Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya. Namun, begitu ia mundur, Leng Xicheng tiba-tiba menariknya dengan kuat. Postur Gu Qingqing tidak stabil sehingga seluruh tubuhnya oleng lalu terjatuh dan menimpa tubuh Leng Xicheng. 282 hati yang melayang jauh. 7. Seluruh tubuh Gu Qingqing terjatuh ke arah tubuh Leng Xicheng tanpa persiapan dan wajahnya terbenam dalam pelukan Leng Xicheng. Bahkan, giginya juga mengetok kancing kemeja Leng Xicheng.
Leng Xicheng tidak pernah menggunakan parfum di tubuhnya sehingga hanya tercium aroma bunga plum yang samar saat mengeringkan pakaiannya. Ketika Gu Qingqing mendongak, ia langsung dapat melihat mata dingin Leng Xicheng yang muncul di atas kepalanya. Alisnya masih sedikit mengernyit dan matanya tampak tidak sabar. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dan bertanya dengan dingin, "Kamu juga ingin tidur sebentar?" "Aku tidak." Sebelum Gu Qingqing sempat menyelesaikan jawabannya, Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing dengan lengannya. Kemudian, ia berbalik untuk membalik tubuh Gu Qingqing. Gu Qingqing sontak tercengang karena tubuhnya dibalik oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing yang awalnya berbaring di atas tubuh Leng Xicheng sekarang ditindih oleh separuh tubuh Leng Xicheng. "Jangan bergerak." Leng Xicheng bergerak sedikit hingga tidur setengah berbalik ke samping dan memeluk Gu Qingqing. Suaranya terdengar berbahaya, bahkan memberikan kesan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dimengerti oleh Gu Qingqing. Mungkin Leng Xicheng sedang marah kepada dirinya. "Jika kamu mau tidur, jangan ganggu aku. Aku sangat sibuk kerjaku hari ini," kata Leng Xicheng sambil mengerutkan kening dan bahkan tidak membuka matanya. Tampaknya Leng Xicheng tidak senang karena tidurnya terganggu oleh Gu Qingqing. Tetapi, ia terus memeluk Gu Qingqing dan pelukannya malah menjadi semakin erat. Seolah-olah jika Gu Qingqing bergerak lagi, ia akan membangunkan Leng Xicheng. Gu Qingqing dipeluk oleh Leng Xicheng dan tidak berani bergerak. Ia hanya berani mengangkat kepalanya sedikit dan dari sudut pandangnya, ia bisa melihat lapisan janggut hijau muda di dagu Leng Xicheng yang sedikit terangkat. Bergerak ke atas lagi, Gu Qingqing melihat bibir tipis yang tertutup erat dan tulang hidung indah bagaikan harta karun berharga yang diukir dengan cermat oleh seniman. Ke atas lagi, sepasang mata Leng Xicheng tertutup dan bulu matanya yang panjang sedikit turun hingga menutupi suasana hatinya yang berlebihan di matanya. Mereka berdua berpelukan erat. Gu Qingqing dapat merasakan detakan jantung Leng Xicheng yang kuat. Gu Qingqing jarang mempunyai kesempatan untuk melihat Leng Xicheng dari jarak yang begitu dekat, dan bukan saat keduanya berhubungan. Aroma tubuh Leng Xicheng melayang di udara dan begitu kuat hingga Gu Qingqing juga merasa sedikit terpesona. Pantas ada begitu banyak wanita yang terpesona oleh Leng Xicheng dan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mendekatinya meskipun mereka tahu bahwa Leng Xicheng telah menikah juga. Bahkan, jika Leng Xicheng tidak punya uang, wajah tampan ini juga dapat menarik perhatian banyak wanita. Sebenarnya, bukankah Gu Qingqing juga seperti itu? Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya bisa menjadi istri Leng Xicheng. Apalagi, bisa berpelukan begitu dekat dengan pria itu di luar terjadinya hubungan. Ketika Gu Qingqing sedang memikirkan tentang itu, Leng Xicheng tiba-tiba membuka matanya. Gu Qingqing sedang melihatnya dan Leng Xicheng juga sedang melihatnya. Jarak mereka berdua begitu dekat. Bahkan, Gu Qingqing juga hampir berhenti bernapas. Gu Qingqing tidak berani bernapas, begitu pula dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak mengira bahwa begitu ia membuka matanya, ia akan melihat mata Gu Qingqing yang menunjukkan sedikit perasaan terpesona dan kepanikan. Mungkin rasa terpesona ini bukan cinta. Paling bagus, ini hanyalah sedikit perasaan yang baik. Tetapi, ini juga menunjukkan bahwa akhirnya Gu Qingqing menunjukkan sedikit perubahan sikap terhadap Leng Xicheng. Mereka berdua memandang satu sama lain beberapa kali. Gu Qingqing merasa tertangkap basah dan ingin segera bangun. "Kamu sudah bangun. Istirahatlah dengan baik. Masih ada waktu 2 jam." Begitu Gu Qingqing bergerak, Leng Xicheng menggunakan tenaga lengannya untuk memeluk Gu Qingqing dengan lebih erat. Gu Qingqing pun terjatuh kembali ke tempat tidur. Kali ini, mereka berdua saling menempel dada satu sama lain. Kaki mereka juga berdekatan dengan satu sama lain. Tubuh keduanya juga bersandar lebih dekat. Leng Xicheng berkata dari atas kepala Gu Qingqing, "Jangan bergerak." "Apanya yang jangan bergerak?" Gu Qingqing tercengang. Tiba-tiba ia merasa bahwa tampaknya perlahan-lahan ada sesuatu yang menonjol di bawah celana panjang Leng Xicheng dan sedang mendirikan tenda kecil dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya bab 283 hati yang melayang jauh 8.